Aku kok kepengen gawe sambal tempe ya. Mumpung ana tempe bacem. Nah, iki muga-muga duwe lombok. Nah, nyimpen lombok ora iki ning kene. Coba pilihane ada lombok atau tidak ini. Lagi kalau simpanan lombok atau tomat. Ya, lumayan. Di lombok iki tak milih sing abang siji loro ya seluruhnya beras pedes nih. Oke, sing hijau siji wis lomboke telu sekarang tak ulek tempene ro lomboke wis cuek mundu enak banget iki kok. Ben tambah sedap tak kei bawang sesiung wae bawange. Sesiung wae. Jadi sambal tempe bawang. Enak sekali. Sambal tempe bawang siap disantap lemaem nganggo sego kemebul. Wus mesti telap-telep entek akeh. Siapa mau? Para saudara-saudari, sambal tempe tadi saya rasakan lezat ya, enak karena cita rasa tempenya. Dan sambal itu tadi disebut dengan sebutan sambal tempe karena bahan utamanya dari tempe. Apa yang dapat kita jadikan cermin ya dari sambal tempe ini? Bicara soal makanan, ya cita rasa suatu makanan itu akan dirasakan tergantung ya dari selain cara mengolahnya dengan resep-resepnya, tetapi juga dari bahan utama makanan itu. Dan juga tadi sudah saya sebutkan bahwa suatu masakan atau makanan diberi nama itu pun juga berasal ya dari bahan utama makanan atau masakan itu. Contohnya saja tadi ya sambal tempe disebut sambal tempe ya karena bahan utamanya tempe. Sayur bayam ya karena bahan utamanya bayam. Rica-rica ayam ya karena dia bahan utamanya ayam ya, dan banyak lagi ya contohnya. Dan dari makanan-makanan itu atau masakan itu cita rasanya pun menampilkan cita rasa dari bahan utamanya. Dan dari itulah makanan itu
menjadi makanan yang berbeda dengan yang lain. Ya, contohnya nanti sayur bayam, tentu cita rasa bayamnya ya yang kita nikmati, dan dia pasti berbeda dengan sayur yang lain. Misalnya saja sayur terong ya, atau sayur asem ya, sangat berbeda. Dan masing-masing ya dari masakan itu yang dinikmati memang cita rasa dari bahan utama itu. Nah, dari peristiwa atau persoalan makanan ini, bagi kita bisa kita tetapkan ya dalam kehidupan kita ini, bahwa makanan tadi akan menjadi suatu makanan yang sungguh bercita rasa ya, dengan dia menampilkan bahan utamanya ya. Kalau ada suatu masakan dengan bahan utama tertentu, tapi bahan utama itu ya tidak terasa dalam makanan itu, ya maka akan berkurang ya cita rasanya. Nah, demikian pula kiranya dalam kehidupan diri kita ini, setiap pribadi itu akan semakin bercita rasa kalau dia menampilkan ya bahan utama dalam dirinya, yaitu keaslian dirinya, yaitu keotentikan dirinya. Dari keaslian dirinya itu ya, setiap pribadi akan sungguh-sungguh ya bercita rasa ya, dalam arti dia akan mengalami kepenuhan dirinya. Orang akan betul-betul tanda petik ya menikmati pribadi itu di saat pribadi itu menghayati ya keaslian dirinya. Nah, oleh karena itu tentunya kita tanpa ragu ya menampilkan diri kita berdasarkan keaslian ya diri kita ini, tanpa kita malu-malu ya, kita wujudkan, kita ungkapkan keaslian diri ini, sebab justru dalam keaslian kita inilah kita akan mengalami ya kepenuhan diri. Ya, walaupun dalam kehidupan ini pun setiap pribadi itu punya panutan, punya idola ya. Saya ingin menjadi seperti dia, seperti tokoh itu. Tetapi tentunya ya kita tidak akan menjadi seperti sosok tokoh itu sepenuhnya. Kita pasti hanya akan mengambil beberapa sisi dalam diri pribadi tokoh itu yang menjadi bagian dalam hidup kita, yang kemudian kita olah dalam diri kita, yang menyatu ya dalam keaslian diri kita. Ya, sekiranya ya kalau ada orang yang betul-betul dia bisa meniru orang lain secara penuh, nah justru dia tidak mengalami ya kepenuhan dirinya. Dia hanya sekedar sebagai tiruan ya dari orang lain. Dia sekedar imitasi itu ya tidak asli. Maka sekali lagi ya, keaslian diri kita ini yang membuat kita menjadi penuh sebagai sosok pribadi. Oleh karena itu sekali lagi ya, jangan kita ragu-ragu ya, jangan kita mangu-mangu atau kita malu-malu di dalam kita menampilkan diri kita secara asli apa adanya. Apalagi kalau kita mengingat bahwa setiap pribadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan sungguh baik adanya, dan tiap-tiap pribadi mempunyai keunikan masing-masing berdasarkan dari keaslian yang ada di dalam dirinya. Maka mari ya
kita selalu berusaha untuk semakin membangun kepenuhan diri kita dengan menerima, menyadari keaslian kita, dan dengan bangga dengan penuh keyakinan diri kita menampilkan keaslian diri kita. Berkah dalam.